Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rusmintarani sebagai host. Selamat datang kembali di podcast Cerita Cinta hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penting banget, khususnya buat mahasiswa komunikasi, jurnalistik, ataupun masyarakat umum yang aktif menggunakan media sosial. Tema kita hari ini adalah tentang Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Kalau kita lihat sekarang, informasi itu menyebar sangat cepat. Dalam hitungan detik, berita bisa langsung viral di media sosial. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, sebenarnya siapa yang mengatur kebebasan pers di Indonesia? Apakah benar-benar bebas? Dan bagaimana aturan supaya kebebasan itu tetap bertanggung jawab? Nah, untuk membahas semuanya, hari ini sudah hadir dua narasumber yang tentunya keren dan dia berbagi pandangan mereka. Halo Kak, selamat datang di podcast Cerita hari ini. Bolehkah perkenalkan diri dulu? Halo, perkenalkan saya Ramiana Barita sebagai pengacara. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast Cerita Kita ini. Senang sekali saya bisa ikut berdiskusi di podcast ini. Karena topik tentang pers memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi di era digital hari ini. Kadang kita menikmati berita setiap hari, tetapi belum tentu memahami bagaimana filter itu dan aturan yang ada di balik penyebaran informasi tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risha Purnamasari. Saya sebagai jurnalis. Senang banget bisa hadir di podcast Cerita Kita ini. Menurut saya, pembahasan kali ini tuh tentang undang-undang pers ini sangat penting, terutama buat generasi muda. Karena sekarang semua orang bisa mengakses informasi dengan mudah, bahkan menjadi penyebar informasinya. Jadi kita perlu memahami bagaimana pers bekerja dan apa saja tanggung jawabnya. Betul banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan bersama. Sebelum membahas undang-undang lebih jauh, aku mau bertanya dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pers? Jadi, kalau menurut pengertian Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, pers itu adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjelaskan kegiatan jurnalistik. Menjadi bukan cuma wartawan yang turun ke lapangan mencari berita, tetapi juga mencakup media yang menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kegiatan jurnalistik sendiri meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, sampai menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk. Jadi prosesnya itu sangat panjang. Misalnya ada peristiwa penting, wartawan datang ke lokasi, lalu mewawancarai, mengetik fakta, lalu berita tersebut diedit dan dipublikasikan melalui media. Pers juga mempunyai pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Kadang opini publik bisa mempengaruhi bagaimana media memberitakan sesuatu. Makanya, pers memiliki tanggung jawab moral yang besar. Berarti itu luas ya, bukan sekedar reporter di televisi saja. Betul sekali, pers sekarang juga berkembang mengikuti teknologi. Dulu mungkin identik dengan koran atau majalah cetak, tetapi sekarang juga ada portal berita online seperti podcast berita, media digital, bahkan kanal berita di YouTube. Kalau menurut kakak, apa fungsi utama pers dalam kehidupan masyarakat? Fungsinya, jadi dalam pasal 3 Undang-Undang Pers itu dijelaskan
bahwa pers ini memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai media informasi. Artinya, pers itu memberi informasi kepada masyarakat tentang berbagai kejadian atau isu yang terjadi. Terus yang kedua, itu sebagai media pendidikan. Jadi bukan cuma menyampaikan berita, tetapi juga memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat. Misalnya berita tentang kesehatan, pendidikan, hukum, atau lingkungan. Ketiga, sebagai media hiburan. Sekarang kita bisa lihat banyak media yang menyediakan konten hiburan, seperti acara televisi, artikel lifestyle, podcast, dan sebagainya. Lalu yang paling penting juga ini ada fungsi kontrol sosial. Nah, ini sering dianggap sebagai fungsi utama pers dalam negara demokrasi. Media kontrol sosial itu maksudnya bagaimana ya? Jadi, pers ini berfungsi mengawasi berbagai hal yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Misalnya, ada kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau kebijakan yang merugikan masyarakat. Nah, pers ini yang membantu mengungkapkan dan menyampaikan fakta tersebut kepada publik. Jadi, contohnya nih, banyak kasus besar di Indonesia yang akhirnya diketahui masyarakat karena investigasi media. Jadi pers ini juga membantu menciptakan transparansi. Dengan adanya pengawasan dari pers, pemerintah atau pihak tertentu juga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Gitu. Berarti pers punya peran penting dalam menjaga demokrasi, Pak. Benar sekali. Bahkan pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena kebebasan pers membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan suara masyarakat tetap terdengar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Kenapa sih sampai dibuat undang-undang pers nomor 40 tahun 1999? Undang-undang ini lahir setelah reformasi pada tahun 1998 sebelum reformasi. Kondisi kebebasan pers di Indonesia masih sangat terbatas. Pada masa Orde Baru, pemerintah memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap media. Jadi, media tidak bebas memberitakan sesuatu, terutama jika berita tersebut dianggap mengkritik pemerintah. Bahkan ada beberapa media yang pernah dibredel atau ditutup karena pemberitaannya dianggap bertentangan dengan kepentingan penguasaan saat itu. Akibatnya, banyak wartawan yang merasa tidak tegas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Mereka harus sangat berhati-hati dalam membuat berita. Berarti dulu pers benar-benar kontrol ya? Iya. Bahkan untuk menerbitkan media saja harus memiliki izin tertentu dari pemerintah. Kalau izin dicabut, media tidak bisa beroperasi lagi. Jadi kebebasan pers itu sangat terbatas. Lalu setelah reformasi, Setelah reformasi pada tahun 1998, masyarakat itu mulai menuntut demokrasi yang lebih terbuka, termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Makanya, akhirnya lahirlah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang ini yang menjadi simbol perubahan besar dalam dunia jurnalistik Indonesia. Pers diberikan kebebasan yang lebih luas untuk mencari dan menyampaikan informasi tanpa tekanan dari pemerintah. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya. Jadi wartawan tidak bisa sembarangan diintimidasi hanya karena memberitakan fakta gitu. Berarti undang-undang ini punya peran besar dalam perkembangan demokrasi Indonesia ya? Iya, sangat besar. Karena salah satu ciri negara demokrasi itu adalah adanya kebebasan pers. Jadi kalau pers ini dihilangkan, masyarakat akan kesulitan mendapatkan informasi yang objektif dan transparan gitu. Kalau berbicara tentang kebebasan pers nih, apakah ada yang dijamin dalam undang-undang ini?
Dalam pasal 4 Undang-Undang Pers dijelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Jadi, pers memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Selain itu, pers nasional tidak boleh disensor, dibredel, ataupun dilarang penyiarannya. Ini penting karena sebelumnya pemerintahan punya kekuasaan besar untuk media. Pers juga memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Jadi, wartawan bebas melakukan peliputan selama sesuai dengan aturan hukum dan kode etik. Berarti wartawan itu sangat bebas mencari berita. Iya, benar sekali. Tetapi kebebasan itu ada batas dan tanggung jawabnya. Pers tidak boleh asal menyebarluaskan informasi tanpa verifikasi, karena berita yang dipublikasikan bisa mempengaruhi opini publik. Nah, ini menarik. Kadang orang berpikir kebebasan pers berarti bebas berbicara saja. Padahal tidak seperti itu. Kebebasan pers ini harus dibarengi dengan tanggung jawab. Wartawan tetap wajib menaati kode etik jurnalistik. Misalnya, berita harus berdasarkan fakta, tidak boleh menfitnah, tidak boleh menyebarkan hoax, dan harus menghormati privasi seseorang. Jadi, kebebasan pers ini bukan berarti bebas tanpa aturan. Sekarang, tantangannya juga lebih besar, karena media sosial membuat informasi menyebar sangat cepat. Kadang berita belum jelas, tapi kebenarannya sudah langsung viral gitu. Iya benar banget. Kadang masyarakat juga langsung percaya tanpa cek fakta dulu. Iya, benar. Kadang di situ juga pentingnya pers profesional. Media yang kredibel biasanya melakukan verifikasi sebelum mempublikasikan berita. Karena tujuan utama jurnalistik adalah menyampaikan kebenaran kepada publik. Nah, menurut kakak, bagaimana peran pers profesional di tengah maraknya hoax? Peran profesional itu harus menjadi sumber informasi yang terpercaya. Di era digital sekarang, siapa saja bisa membuat konten dan menyebarkan informasi. Tetapi tidak semua informasi itu benar. Karena itu, wartawan profesional harus menjalankan prinsip jurnalistik seperti verifikasi fakta, wawancara dari berbagai sumber, dan menjaga netralitas berita. Kalau media akan mengejar viral tanpa memikirkan kebenaran informasi, itu bisa berbahaya bagi masyarakat. Apa yang terjadi kalau media menyebarkan berita yang salah? Jadi di dalam undang-undang pers ini itu ada yang namanya hak wajib dan hak koreksi. Nah, ini tuh sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Jadi, hak wajib adalah hak seseorang untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya gitu. Sedangkan hak koreksi ini adalah hak untuk memperbaiki informasi yang salah atau kurang tepat dalam pemberitaannya. Jadi, kalau ada kesalahan, media itu wajib memperbaikinya. Ini menunjukkan bahwa pers juga harus bertanggung jawab terhadap isi pemberitaannya. Berarti masyarakat juga punya perlindungan dalam undang-undang ini. Tentu saja iya. Jadi undang-undang pers bukan cuma melindungi wartawan, tetapi juga melindungi masyarakat sebagai penerima informasi. Tujuannya supaya menciptakan keseimbangan antara kebebasan pers dan hak masyarakat mendapat informasi yang benar. Menurut kakak berdua, seberapa besar pengaruh pers dalam kehidupan masyarakat sekarang? Pengaruh pers pada kehidupan sehari ini sangat besar. Hampir setiap masyarakat mendapatkan informasi dari media. Pers membantu masyarakat memahami kondisi politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai isu sosial lainnya. Bahkan keputusan masyarakat kadang dipengaruhi oleh informasi yang mereka konsumsi dari media. Misalnya saat pemilu,
Masyarakat mengenal hal pemimpin melalui pemberitaan media sosial. Selain itu juga, pers ini menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Jadi aspirasi masyarakat bisa disampaikan melalui media. Misalnya ketika masyarakat mengeluh fasilitas publik atau kebijakan tertentu, media ini yang membantu menyuarakan hal tersebut agar didengar pemerintah. Makanya, pers yang bebas dan bertanggung jawab itu sangat penting dalam negara demokrasi. Karena tanpa pers yang sehat, masyarakat bisa kesulitan mendapatkan informasi yang objektif. Jadi bisa dibilang pers itu juga suara masyarakat ya. Iya, betul sekali. Wah, pembahasan hari ini benar-benar menambah wawasan ya. Dari podcast ini kita jadi tahu bahwa Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1949 dibuat untuk menjamin kebebasan pers sekaligus mengatur tanggung jawab pers dalam menyampaikan informasi. Kita juga belajar bahwa pers memiliki fungsi penting sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, kebebasan pers harus tetap diimbangi dengan etika jurnalistik atau informasi yang disampaikan tetap benar dan dapat dipercayai. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sudah hadir dan berbagi ilmu hari ini. Terima kasih kembali. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman teman-teman tentang pentingnya pers dalam kehidupan sehari-hari dan demokrasi. Ya, saya juga senang sekali bisa berbagi di podcast cerita kita ini. Semoga kita semua bisa menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast cerita kita hari ini sampai selesai. Jangan lupa tetap kritis dalam menerima informasi dan selalu cek fakta sebelum membagikan berita ya. Sampai jumpa.